Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu, jemaat kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk mengangkat puji-pujian pada pagi hari ini yang bertemakan misi di dalam bulan misi kita, supaya hati kita terangkat kepada Tuhan untuk mengasihi jiwa yang terhilang. Kita menyanyikan pujian nyanyian kemenangan iman nomor 135, Bangunlah Orang Masehi. Mari kita menyanyikan pujian ini dan menjadi doa kita supaya hati kita rindu kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Bangunlah umat Masehi, lihat Allah kini berperang lawan musuhnya yang jahat dan sangat garang. Napa engkau masih tidur tertutup di dunia fana? Ribuan jiwa terhilang masuk neraka. Kabarkanlah Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru memanggil, datanglah padanya. Tinggalkanlah sia-sia, teguhkan iman percaya, turut pemimpin yang menang, majulah berperang. Ayat 2, kami datang kepadamu, tidak dapat diceraikan, setia sang milikmu hingga kematian. Pada dunia yang durhaka, yang tak takut kuasa Allah, kami berseru padanya, mau kau binasa. Katakan, kabarkanlah Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru memanggil, datanglah padanya. Tundukkanlah sia-sia, teguhkan iman percaya, turut pemimpin yang menang, majulah berperang. Mari kita berdiri bersama-sama. Nyanyian kemenangan iman nomor 146, pergilah ke seluruh dunia. Biar ini menjadi pesan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, bahwa firman Tuhan harus diberitakan, Injil Tuhan harus disampaikan kepada seluruh dunia, kepada orang-orang yang belum mendengar firman Tuhan. Siapakah mau beritakan kabar selamat kepada jiwa yang terhilanglah? Siapakah mau beritakan kabar selamat kepada jiwa yang terhilanglah? Berjuta jiwa digenggam si jahat, jikalau Injil tak didengarnya. Pesanan Tuhan bunyinya, dan kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini pesertamu. Lihatlah dunia, pintu yang terbuka, hai laskar Kristus, bangunlah segera. Umatnya Tuhan yang seru sejiwa, majulah dan kabarkan Injilnya.
padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini pesertamu. Dengarlah suara Allah yang serukan, mau kau binasa selamatlah jelas. Yesus telah mati, engkau dilepaskan, baik kami wartakan dengan lekas. Pesanan Tuhan bunyinya, dan kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini pesertamu. Amin. Dari sekalian suku bangsa dunia, kaum Tuhan yang telah ditebusnya akan bernyanyi dengan sukacita. Pujilah Allah, Tuhanlah Raja. Katakan, Hosana, Tuhan bunyinya, dan kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini pesertamu. Puji nama Tuhan. Pergilah dan wartakan. Kita menyanyi pujian ini di nomor 269. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Injil Tuhan sudah sekarang amatlah, berkeliling kesusahan, iblis bekerja.
baginya. Segala bangsa kau katakan Yesus bukan kembali. Kau pria, ayat yang ketiga. Pergilah ke seberang laut, carilah yang tersesat. Jangan engkau takut maut, aku Tuhanmu dekat. Sama-sama masyurkanlah, masyurkanlah, Yesus mati baginya. Segala bangsa kau katakan Yesus bukan kembali. Silakan kaum wanita, ayat yang keempat. Masyurkan, masyurkanlah, masyurkanlah, Yesus mati baginya. Segala bangsa kau katakan Yesus bukan kembali. Ayat terakhir, sama-sama. Bersaksi dengan segera tentang maut dan bangkitnya. Segera bertobatlah. Amin. Masyurkanlah, masyurkanlah, Yesus mati baginya. Segala bangsa kau katakan Yesus bukan kembali. Kita membuka Alkitab kita bersama-sama pada pagi hari ini. Kitab Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita membaca firman Tuhan ini secara bertanggapan. Saya membaca ayat ke-14, Bapak Ibu jemaat yang kekasih membaca ayat yang ke-15. Kita bertanggapan sampai ayat yang ke-30. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu ia menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuan percaya kepadaku, lihatlah, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas,
Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Mari kita berdiri bersama-sama pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita menyanyi nyanyian kemenangan nomor 110. Hanya nama Yesus, selamanya Yesus yang kita wartakan. Hanya Yesus kita wartakan, dan warta kita hanya Dia. Ia selalu kita tinggikan, kita kenapa hanya Dia. Hanya Yesus, selamanya Yesus, hanya Yesus hidung kita, juru selamat, pengudus tapi Ialah Raja kemuliaan. Hanya Yesus, hanya Yesus, juru selamat, segala dosa diampunnya. Dia berikan kebenaran kita setiap hari dikuatkannya. Hanya Yesus, selamanya Yesus, hanya Yesus hidup kita, juru selamat, pengudus tapi Ialah Raja kemuliaan. Amin. Ayat 3. Hanya Yesus pengudus kita, diri yang lama tersalibkan, serta segenap kepenuhan Roh-Nya, hati kita dipenuhilah. Hanya Yesus, hanya Yesus, selamanya Yesus, hanya Yesus hidup kita, juru selamat, pengudus tapi Ialah Raja kemuliaan. Ayat 4. Hanya Yesus, hanya Yesus, tapi kita penyakit kita diangkutnya, dan kehidupan kebangkitan diberikan guna umatnya. Katakan, hanya Yesus, selamanya Yesus, hanya Yesus hidup kita, juru selamat, pengudus tapi Ialah Raja kemuliaan. Ayat 5. Hanya Yesus kuasa kita, pemberian dari Pentakosta, hembuskan kuasa-Mu atas kita, serta dan roh-Mu penuhilah. Hanya Yesus, hanya Yesus, selamanya Yesus, hanya Yesus hidup kita, juru selamat,
lahir. Hanya Yesus kita nantikan, serta dengarkan panggilannya. Akan tetapi hanyalah Yesus, samanya Yesus semuanya. Hanya Yesus, selamanya Yesus. Hanya Yesus hidup kita, juru selamat, pengutus nabi. Ia Raja termulia. Sekali puji syukur kita ada di minggu yang keempat bulan Agustus, bulan misi yang kita peringati, kita rayakan, yang kita gairahkan semangat kita untuk terus sekali lagi menjadi gereja misioner sebagai bagian daripada visi gereja kita, baik gereja Kami Injil secara nasional maupun juga visi daripada gereja ya kita ada di tempat ini. Saudara, sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh Badan Pengurus Pusat melalui Departemen Misi, bahwa sekali lagi tema tahun kita bulan misi tahun ini adalah mempercepat kedatangan Sang Raja atau mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan sekali lagi tentu bahwa waktu dan masanya Tuhan yang menentukan. Di dalam kitab Matius pasal 24-25 dan juga beberapa Injil sinoptis yang kita membaca, sekali lagi bahwa Tuhan sudah memberikan ya tanda-tanda, Tuhan memberikan ya petunjuk-petunjuk tentang alam, tentang kejadian politik, tentang pemerintahan, tentang kehidupan ya umat manusia menjelang kedatangannya yang kedua kali. Namun sekali lagi firman Allah berkata bahwa semuanya itu baru ya merupakan tanda-tanda, tetapi Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada sekalian bangsa barulah tiba kesudahannya. Dari ayat inilah saudara, maka Departemen Misi mengambil tema mempercepat kedatangan Sang Raja. Sehingga Anda berpikir, apakah mungkin kita yang mengatur Tuhan supaya dia cepat datang? Tentu tidak bermaksud bahwa saudara dan saya ya kita mengatur Tuhan cepat datang, tidak. Kita menggenapi apa yang firman Tuhan mengajarkannya, bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada sekalian bangsa barulah tiba kesudahannya. Maka tugas dan tanggung jawab kita adalah secepat-cepatnya, segencar-gencarnya kita menjadi bagian dari gereja Tuhan di muka bumi untuk terus memberitakan Injil, menjangkau bangsa-bangsa, sehingga dengan demikian kita turut mengambil bagian untuk mempersiapkan kedatangan Sang Raja. Asal dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita di minggu ini adalah bertanggung jawab atas harta, yang diambil di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30 dari judul perikop perumpamaan tentang talenta. Ya, semua judul-judul khotbah mingguan itu adalah panduan dari BPP. Jadi kami hanya tugas untuk ya menguraikan tema-tema yang ada. Maka hari ini saudara kita belajar tentang tema bertanggung jawab atas harta. Saudara, apakah hubungannya tema minggu ini dengan tema bulan misi kita? Tema bulan misi kita adalah mempercepat kedatangan Tuhan. Tema minggu ini adalah bertanggung jawab atas harta. Apakah hubungannya? Silakan slide selanjutnya. Saudara, maka hubungannya adalah bahwa minggu ini kita belajar bertanggung jawab atas harta. Dalam korelasinya dengan tema kita mempercepat kedatangan Sang Raja adalah apakah peran kita yang kita sendiri kita masing-masing mengambil. Apakah kita menantikan kedatangan kedua kali Sang Raja kita, Sang Juru Selamat kita itu. Itu berarti bahwa saudara dan saya kita menjadi orang-orang yang siap untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik dengan waktu kita, dengan tenaga kita, pikiran kita, bahkan juga dengan dana yang kita butuhkan tentu dalam dunia misi untuk kita boleh ambil bagian dalam pelayanan. Itulah maknanya bahwa apa yang dimaksudkan bertanggung jawab atas harta yang Tuhan percayakan kepada kita dalam korelasinya dengan mempercepat kedatangan
sang raja. Itu bahwa saudara dan saya, tak kala kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita menjadi orang Kristen yang punya komitmen, yang siap memberikan hidup kita kepada Tuhan. Yang Tuhan jelaskan di dalam perumpamaan tentang talenta. Mari setelah kita mendalami apakah yang dimaksud dengan talenta yang kita bicarakan di sini. Talenta ya secara ukuran timbangan itu adalah ukuran 36 kilo. Nah, kalau dalam satu talenta dalam bentuk timbangan ya 36 kilo. Jadi kalau Bapak Ibu mau kasih saya beras 36 kilo Pak Gembala, saya kasih 1 talenta beras gitu ya. Saya tunggu berasnya setelah ibadah selesai. Jangan pakai kilo. Ini gurau aja saya. Jadi 36 kilo itu talenta. Jadi kalau saudara membaca kitab Perjanjian Lama, tak kala Salomo menjadi raja, bagaimana didapat begitu banyak emas, juga termasuk membangun bait Allah, ya bisa kita hitung talenta yang dipakai dalam membangun bait suci itu. Kemudian sumber lain saudara, ini dari selain ukuran, sumber lain menjelaskan bahwa 1 talenta itu kurang lebih sejumlah uang kira-kira untuk 2 tahun gaji. Ini untuk gaji yang standar sudah normal, ya di atas UMR kalau sekarang. Jadi kalau saudara 1 talenta sudah dapat gaji 2 tahun. Ya, jadi PNS sudah 2 tahun, ya tidak perlu kerja, sudah kasih 1 talenta. Atau di dalam penjelasan lebih lain juga, 1 talenta itu kurang lebih seharga 6.000 dinar, itu kurang lebih 10 tahun gaji seorang buruh. Ya, buruh kan di bawah, ini maksudnya buruh kasar saya, buruh harian. Jadi saudara kasih Kristus, jadi kalau saudara saya diberikan 1 talenta, jangan dianggap terlalu kecil. Karena itu sudah ukuran gaji 2 tahun atau gaji buruh, ya. Swakang itu 10 tahun gajinya saudara. Kita mendalami apakah juga dimaksud dengan talenta yang mau kita pelajari pada hari ini. Talenta dimaksud oleh firman Allah tentu bukan hanya sebatas jumlah uang yang dimaksudkan. Talenta dimaksudkan di dalam kitab ini adalah bukan hanya bicara tentang soal karunia rohani. Karena seringkali bahwa tak kala kita mendengarkan khotbah, orang diberikan 1 talenta, diberikan 1 karunia. Diberikan 2 talenta, diberikan 2 karunia. Ya, bisa artinya di situ, tapi bukan hanya semata-mata dimengerti sebagai sebuah karunia rohani. Talenta juga berbicara lebih luas, bicara tentang kepemilikan harta, kekayaan kita. Talenta juga berbicara tentang jabatan dan profesi yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta juga berbicara tentang waktu dan tenaga serta keahlian, kepandaian yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kesimpulannya adalah dari John MacArthur memberikan ya pengertian tentang talenta adalah kehidupan kita semuanya yang dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah talenta saudara. Segala kehidupan yang ada pada kita, yang kita mau gunakan untuk memuliakan Allah. Orang sebutnya apa? Resources ya, semua resources yang ada ya, yang ada sumber daya yang ada, kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, korelasinya adalah saudara, apa yang kita mau pelajari dalam hubungannya dengan tema kita hari ini. Saya hari ini mengajak saudara untuk mendalami pelajaran tentang perumpamaan talenta ini. Saudara sudah mengerti apa itu talenta dan apa hubungannya hari ini kita bertanggung jawab terhadap harta yang Tuhan percayakan buat kita. Itu berarti seluruh kehidupan yang Tuhan percaya buat kita, kita bertanggung jawab untuk mengolahnya dan kemudian kita korelasikan dengan mempercepat kedatangan Sang Raja atau mengambil bagian dalam tanggung jawab misi untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Seperti jemaat di Tesalonika, mereka adalah orang yang bertekun terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita akan pelajari pelajaran tentang perumpamaan talenta. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, dari apa yang kita baca di sini bahwa pelajaran pertama, perumpamaan talenta adalah pertama mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang dipercayakan sesuatu oleh Tuhan sesuai dengan kesanggupannya. Ini dasar pemikiran kita memahami. Maka saudara dan saya
lahir ke dalam dunia ini, ada bagian yang kita kerjakan, tanggung jawab kita mengembangkan diri. Itu tidak salah. Tapi juga ada bagian di mana kita mulai menyadari bahwa satu sisi adalah Tuhan memberikan sesuatu kepada kita menurut kesanggupan kita masing-masing. Maka dikatakan yang diberikan lebih banyak, bertanggung jawab lebih banyak. Dikepercayakan lebih besar, diberikan tanggung jawab lebih besar. Itu sebabnya Alkitab mengajar tidak ada orang boleh iri hati satu dengan yang lain. Talenta itu adalah milik Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi pengertiannya bahwa apapun yang Tuhan telah berikan kepada kita adalah untuk kita memuliakan nama Dia. Dia memberikan sesuai dengan kedaulatannya. Kedaulatan artinya hak sepenuh dari Tuhan yang saudara dan saya tidak bisa mengintervensinya. Ini kedaulatan Tuhan. Ya, saudara dikasihi Kristus, kalau kita belajar tentang kehendak Tuhan, salah satu dari kehendak Tuhan itu ada bagian yang disebut dengan kedaulatan, yang tidak mungkin saudara dan saya bisa mengaturnya. Mungkin juga dibahasakan dunia kadang-kadang disebut dengan nasib ya, tapi berbeda. Ya, pengertian kita ada kedaulatan yang otoritas Tuhan, jadi mana manusia ya tidak punya hak untuk mengatur Tuhan. Tadi dalam Ibadah 1 saya sampaikan, nah kadang-kadang kalau di gereja kita lagi ada mau acara misalnya, ya mau ada acara, kemudian panitia masak-masak, kita mempersiapkan, mengundang orang, kemudian makanan sudah siap 2 jam, 3 jam sebelum ibadah dimulai, lalu kemudian cuaca mulai, awan mulai gelap, angin mulai bertiup, lalu kemudian hujan mulai datang, dan kemudian hujan mungkin tiba. Ada juga hujannya tidak jadi turun, saudara. Tapi tak kala kita sudah siap semua, kita lihat awan jadi gelap, maka sebagian orang akan berkata begini, ini bagaimana? Bagaimana Pak Ketua? Hujan, rasanya kesal deh. Kita sudah setengah mati mempersiapkan, tapi hujan, nanti orang tidak datang, makanan tidak ada yang makan. Saya masih ingat, saya lupa tahun berapa kita mempersiapkan Natal, ibu-ibu sudah masak, ya jam 2, jam 3 sudah selesai, jam 4, jam 5, sudah cuaca sudah mulai hujan. Ya, waktu itu ibadah baru setengah 7, jam 7. Lalu ada ibu konsumsi bilang saya, Pak, bagaimana tolonglah doa supaya hujan jangan turun, sayang makanan kita. Ya kita bisa berdoa. Cuman saya bilangnya setelah berdoa, hujan masih turun, saudara mau bikin apa? Ayo. Terus kalau hujan turun, hati saudara bagaimana? Kecewa? Tuh kalau kecewa sama siapa kecewanya? Ayo. Halo? Kecewa sama pendeta, doanya kurang kuasa, memang aku bisa atur hujan tidak turun, saudara. Kecewa ketua panitia, kecewa sesi doa, kurang doa katanya. Nah, itu namanya masuk menghakimi, tidak. Kita berdoa, kita meminta, Tuhan punya kedaulatan. Nah, kalau dia mau suruh hujan, hujanlah dia. Tadi jam 5 kurang pun saya lihat hujan sudah turun. Jam 5 saya bangun, hujan sudah turun. Saya berdoa, Tuhan kalau bisa teduhkan hujan ya supaya jam 6 kami bisa ibadah. Tapi nyatanya sampai jam 6 dekat-dekat pun masih hujan-hujan ya. Saya tetap bersyukur. Saya berpikir ya saya khotbah biasa, cuman kasihan nanti ibu-ibu yang mungkin sudah pakai baju Jepang, baju Korea, baju Cina. Wah, jangan-jangan tampil tidak ada orang jemaat yang lihat dia pakai baju ya. Tapi tentu tidak demikian. Saya bisa kecewa. Tapi terus mau kecewa sama siapa? Kita tidak bisa mengatur hujan, panas, badai, itu otoritas Tuhan. Siapa manusia yang bisa menahan angin, kata kitab Pengkhotbah. Kedaulatan Tuhan. Sebagian daripada hidup kita, sekali termasuk segala apa yang ada pada kita, Tuhan memberikan saya dan saudara kedaulatan sesuai dengan pandangan Tuhan terbaik. Maka kita harus menjadi orang Kristen yang bisa mensyukuri. Maka saudara, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan mau kita gunakan dan menghasilkan. Artinya bertanggung jawab. Jadi segala sesuatu yang Tuhan percaya buat kita, kita harus mempertanggungjawabkannya. Baik itu jabatan kita,
baik itu profesi kita, pekerjaan kita, harta yang ada pada kita, talenta, karunia, bakat yang ada pada kita. Semua kita harus menghasilkan lebih dan lebih, kemudian setelah kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Itulah artinya bahwa kita menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap harta yang Tuhan percayakan, termasuk hidup ini. Alkitab mengajarkan bahwa usia hidup manusia 70 tahun rata-rata di akhir zaman. Kalau pakai aja rata-rata 70 tahun, masing-masing sekarang saya dan saudara hitung umur kita ya. Kalau Akong sudah lebih kali Akong ya. Mungkin sudah lebih ini nenek apa? Ayahnya Pak Rustam. Neneknya Susi, bapak kakaknya Susi. Sudah boleh kena 70. Kalau tanya ada sudah siap ya dijemput oleh sang raja. Ini sudah banyak pahala Tuhan siapkan karena saya tahu dia orang yang setia berdoa untuk gereja, untuk hamba Tuhan. Sebagai pendoa sepaat. Kalau saudara dan saya, kalau 70 saya tinggal 16 tahun saudara. 16 tahun. Kalau di jabatan tinggal 3 periode selesai dia. Ini hitung umurnya. Saudara tinggal berapa tahun? Bro tinggal berapa tahun bro? 70? Oh masih 20 lebih. Masih banyak katanya ya. Waktu pada kita saudara sekarang berarti kita bertanya, menghasilkan apa kita untuk Tuhan? Bertanggung jawab kita terhadap hidup kita ini. Kalau saudara hanya habiskan waktu untuk dirimu sendiri. Kadang-kadang melayani pun kita hanya asal-asalan. Suruh doa, suruh sungguh-sungguh berpuasa, mungkin jauh ya bagi yang berpuasa. Doa aja malas-malas. Kita melayani biasa-biasa saja. Padahal saudara kita tuh mau menghasilkan, ya bertanggung jawab atas hidup ini. Harta yang Tuhan percayakan bertanggung jawab enggak? Ya, kita sungguh-sungguh. Itu yang pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, apa kita belajar tentang, ajarkan tentang perumpamaan tentang talenta. Yang kedua, Tuhan mengajak kepada kita bahwa ada tanggung jawab terhadap talenta yang diberikan. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawab pertama adalah kita mengembangkannya. Sekecil apapun saudara, prinsipnya harus berkembang. Jadi apapun yang suatu Tuhan percayakan kepada kita, kita mengusahakan itu supaya berkembang. Pelayanan yang ada Tuhan percayakan semakin lebih baik. Semakin lebih baik. Ya, sekecil apapun. Ya, tentu bahwa di mata Tuhan tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Karena Tuhan memberi menurut kesanggupan. Ada yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Sesungguhnya sebenarnya Tuhan itu tahu. Oh, anak buah saya ini, kalau saya pergi bisa dia ngurus minimarketnya. Dia kasih dia ngurus minimarketnya. Yang ini cuma bisa ngurus warung mie-nya, kasih ngurus warung mie ya. Yang ini cuma bisa jual bensin, kasih jual bensin. Saudara. Itu menurut Tuhannya, karena Tuhan tahu hamba-hambanya, kapasitasnya. Apalagi Tuhan kita jauh lebih tahu kapasitas kita. Yang pertama dia berikan dulu sesuai kemampuan. Kemampuan itu saudara sesungguhnya bukan stagnan. Ingat baik-baik ya. Tuhan berharap itu berkembang dan itu memang secara alami. Semua orang saudara dasarnya tidak banyak, tapi kalau kita terus mengembangkannya, Tuhan akan membuat kita berkembang. Masalahnya adalah saudara, kita memulai, ada orang yang mau memulai dengan besar, ada orang yang siap memulai dengan yang kecil. Padahal dia memulai yang besar, dia tidak terlatih, tidak punya kesanggan. Cara apa kita mengembangkannya? Saya perhatikan di dalam Alkitab, cara kita mengembangkan apa yang percayakan itu dengan cara setia. Sekalipun kecil, kita setia mempertanggungjawabkan, mengembangkannya. Jadi maka hari ini saudara kasih Tuhan, orang yang melayani, tak kala Tuhan memberi dia kepercayaan pelayanan, dia harus mengerjakan dengan setia. Hamba Tuhan, saya, saudara, rekan hamba Tuhan, majelis, pelayan-pelayan gereja, aktivis gereja,
semua kita harus melayani dengan setia. Setia itu mengandung unsur ketekunan dengan sungguh-sungguh, dengan rutin. Kita menjalankan penuh dengan tanggung jawab. Lalu apa korelasinya? Kesetiaan bertanggung jawab dalam misi dan keuangan yang kita maksudkan dalam tujuan khotbah pada hari ini. Saya berprinsip begini, saudara. Tuhan mengajar kepada kita. Kita mengembangkan setiap kehidupan kita, pekerjaan kita. Tentu saudara ingin semua pekerjaan lebih sukses, lebih berhasil. Semakin kita diberkati, semakin lagi saudara kita bertanggung jawab terhadap pelayanan misi. Nah, pelayanan misi tentu tidak ada yang gratis di dunia ini. Ya, tidak ada yang gratis. 2 hari yang lalu ada seorang gembala datang, diantar barang, kemudian kami duduk sharing sebentar. Lalu dia bercerita, ada yang orang di gerejanya, di sekolah di yayasan bukan yayasan Kemenjil ya. Kemudian dengan yayasan lalu mereka bagi-bagi sembako di gerejanya, di segala macam. Ya. Lalu kemudian setelah orang sudah terima sembako yang jemaat ini, lalu mereka mulai tertarik kepada hamba Tuhan ini dengan iming-iming kalau ikut kami tidak seperti yang sekarang harus bayar persepuluhan, harus bayar persembahan. Kalau kami malah gereja yang memberi. Lalu setahu saya bilang begini, tidak ada di dunia ini yang namanya gereja itu uang itu datang dari atas. Yang ada dikumpul bersama-sama ke atas berbagi itu ada. Ya. Itu ada. Tapi gereja sejak zaman dulu juga hidup dari jemaatnya yang mengasihi Tuhan. Dan kalau ada, itu pasti bukan gereja yang Alkitabiah. Ya. Salah satunya saudara boleh ikut, kalau mau ya ikut Saksi Yehova. Saksi Yehova banyak duit, Pak. Kenapa banyak duit? Karena dari dulu pendirinya sudah bikin pabrik. Dia sudah bikin perusahaan besar-besar. Perusahaannya memang uangnya sengaja ya untuk mendirikan pelayanan, tetapi sayangnya pelayanan itu menyesatkan. Nah, sebenarnya orang Kristen mesti contoh. Saudara bikin perusahaan, kita bikin perusahaan besar, uang lebih banyak supaya Injil bisa diberitakan. Tapi kalau ada yang iming-iming ikut gereja kami, tidak perlu persembahan, tidak perlu segala macam, malah kami yang kasih. Saya bilang itu cuma sebentar, nanti boleh dicoba. Kalau gereja masih kecil kita buka tiap hari kita makan, benar ya? Ya kalau gerejanya sudah 1000 orang, 500 orang, bikinlah sudah tiap hari bikin makan untuk jemaatnya. Omong kosong, tidak ada sudah. Nah saya kasih Kristus, ya sekali lagi bahwa kita harus dengan setia untuk mengembangkan pelayanan. Apa korelasinya? Korelasinya adalah orang Kristen setia menjalankan tanggung jawab kehidupan ini. Setia melayani, setia untuk melakukan pekerjaan kita. Yang bisnisnya diberkati. Yang di jalur politik, orang politik diberkati. Yang jalur pekerjaan birokrasi pemerintah diberkati, kedudukan saudara. Yang bekerja tani, pertanian saudara diberkati. Yang kerja emasnya pun diberkati. Cuman kerja emas ya, sewaktu-waktu aja saudara. Karena kami ini kan mantan kerja emasnya, saya tahu. Ya, saya tidak berani bilang sesuatu tidak pernah dikerja. Ya. Tapi saudara, semua diberkati. Setelah kita diberkati, kita punya missing, kita korelasikan bahwa kita juga mau setia untuk melayani Tuhan lewat harta kita sehingga misi bisa dikerjakan. Dan terakhir saudara, kita perlu ingat bahwa kita bicara tentang tanggung jawab, maka Alkitab berkata berdasarkan apa yang saya ajarkan bahwa kita pasti diminta pertanggungjawaban kelak oleh Tuhan. Maka dalam hidup ini saudara, jangan kita berpikir menurut cara pikiran kita. Ya. Tak kala saudara dan saya bertemu sang raja kita, semua kita akan diminta pertanggungjawaban. Baik kata-kata kita, baik tingkah laku kelakuan kita, baik tanggung jawab kita terhadap apa yang Tuhan percayakan. Ya, diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Sebabnya karena ini pertanggungjawaban, maka kita harus betul-betul
menjadi orang yang dapat bertanggung jawab. Yang ketiga terakhir, apakah makna dari apa yang sudah ajarkan tentang perumpamaan tentang talenta? Yang ketiga kita temukan di sini bahwa ada alasan-alasan, ada orang yang tidak sungguh-sungguh untuk bertanggung jawab. Sekalipun Tuhan sudah memberikan talenta. Tadi ada 5, ada 2, ada 1. Kita belajar saudara, apa yang kita lihat? Masing-masing memberikan pertanggungjawaban. Yang satu, dia tidak berkembang. Lalu saya mencatat di dalam Alkitab yang kita baca, ada 4 alasan. Mengapa dia tidak bertanggung jawab, tidak berkembang. Yang pertama adalah dia takut. Ini cuma 1. Kalau 1 ini saya jual bensin, bensinnya tidak laku, maka dengan modalnya habis. Lebih baik saya simpan aja. Ini contoh ya. Jadi orang yang takut biasanya tidak pernah memulai apa-apa. Amin saudara. Nah, dalam hidup ini saudara, kadang kita harus belajar untuk berani memiliki keberanian untuk bertindak. Sekalipun kecil. Ini prinsip hidup saudara. Boleh dibaca di buku-buku motivasi. Ya, orang yang seringkali gagal, seringkali tidak sukses adalah orang yang takut. Saya juga tidak mengajar kita sembrono, spekulasi yang tidak ada hitungan, tentu salah saudara. Tetapi ingat juga, ketakutan itu tidak membuat kita berkembang. Ya. Coba tanya sama bro, bisa enggak orang takut ngomong bahasa Inggris bisa bahasa Inggris? Enggak bisa. Kalau saya sih hantam aja, mana saya sekat sembrono. Kadang orang enggak mengerti yang saya maksud saudara. Tapi hanya belajar memberanikan diri. Kan sekarang kan zamannya canggih. Mau ngomong bahasa Taiwan juga kan sudah tinggal buka, ya. Mau ngomong bahasa apa? Cuman mungkin bahasa Dayak belum ada YouTube ya. Kalau ada diajarin saudara. Nah, teman-teman yang pintar ya, ngomong aja di YouTube ya. Mungkin bikin kamus bahasa Dayak Molang atau apa, supaya orang bisa belajar ngucap. Nah, itu namanya kemajuan teknologi. Nggak susah. Saya sekarang kirim dengan teman di Bali, di NTT, saya ucapkan selamat ulang tahun pakai bahasa Bali. Loh, Pak Chow bisa juga bahasa Bali? Oh bisa. Ya, teman saya adalah Mbah Google, kan gitu ya. Gampang saudara. Tinggal kita ketik, klaim aja kan selesai. Bukan bisa saudara. Itu maksudnya. Jadi saya kasih Tuhan, orang yang terlalu takut kadang-kadang itu tidak berkembang. Ya, saya juga bukan berarti saudara sembrono ya. Ya, ini satu orang tidak berkembang, tidak bertanggung jawab, terlalu takut. Maka ada tiba saatnya saudara saya harus berani melangkah. Saudara masih ingat kesaksian Pak Pendeta Rustam ya? Saya ingat betul pertama kali beliau diutus ke Hong Kong. Ya, memang saya juga tahu karena waktu itu saya juga ya pengurus di pusat zaman ya periode yang lalu. Nah, saudara, yang seharusnya bahwa mereka berangkat itu kan mestinya ada yang menemani. Bagaimana pergi ke luar negeri jadi misi, diutus, pergi sendiri. Ya, pergi sendiri. Nanti kalau temu lagi Pak Rustam nanti dia tanya saudara. Ya, di jalan di pesawat pikirnya ada makan, rupanya naik pesawat ekonomi tidak dikasih makan. Biasanya kan dikasih makan saudara ke luar negeri. Tidak semua. Ya, walaupun pesawat luar negeri ya kalau beli yang kita tidak cek ya bisa juga seharian saudara tidak bisa makan. Nah, kalau sudah terbang berangkat dari Jakarta ke luar negeri, ya tidak ada lagi orang ngomong selamat pagi, selamat malam, ya semuanya good morning, good night, good evening. Apa yang dia omong tidak tahu. Ya, tidak ngerti saudara. Ada uang pun mau beli makan ada tidak jauh pesawat? Tidak tahu saudara. Ya, saya pun kalau dulu naik pesawat ya pintar-pintar dikit lah. Lihat ada menunya. Tuh, dah. Gitu cara saudara. Kan Tuhan kasih bahasa isyarat juga. Nggak usah bodoh lah, ya. Walaupun nggak bisa ngomong. Karena dikasih duit nanti dikembalikan, udahlah kasih dia aja saudara. Ya, kasih dia aja, nggak apa-apa lah. Asal nggak apa-apa, jangan bodoh sih. Tapi kalau saudara takut, saudara nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana. Maka saya dengar saat Pak Rustam dia pergi sampai di Hong Kong nggak tahu apa-apa. Yang jemput pun nggak kenal-kenal. Ya, hanya saudara, ya saya percaya tuntunan Tuhan
keberanian mempersembahkan diri, ya sampai hari ini kita ya boleh mensyukuri pelayanan semua hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, semua yang lain. Saudara kita Immanuel Tangma bukan enak di Laos, itu negara komunis, saudara. Salah-salah, ini ya, tahu lagunya demi Injil leher bisa dipenggal. Jangan anggap sepele, itu di negara komunis. Kalau tidak pandai-pandai, saudara, bahaya. Ya, mereka melayani, ya sekali lagi bukan menipu. Jadi visanya adalah visa pekerja melalui perusahaan yang harus kita join. Dan kemudian dari itu baru masuk, ya. Makanya melalui les bahasa Inggris, melalui training bikin kue ibu-ibunya, itu caranya. Nanti pelan-pelan beritakan Injil. Sampai kemudian nanti ada orang lokal yang terima Yesus, mereka dilatih jadi pendeta seperti misi latih kita, nanti ya misi kan bisa pulang. Ya, itu maksudnya, itu cara teknik-teknik penginjilan. Tapi kalau semua orang takut, siapa yang akan pergi di sana? Ada orang mau pergi, tapi tidak ada yang mendukung. Mana mungkin bisa misi bisa jalan? Ya. Sebab itu saudara kasih Tuhan, terlalu takut itu tidak berkembang. Ada orang tua yang terlalu takut anaknya sekolah keluar. Tidak boleh, kamu harus sekolah sini. Anaknya stres. Udah stres sekolah 2 semester, tidak mau dia sekolah. Nah, baru orang tuanya giliran stres, saudara. Ini susah ya. Jadi kadang-kadang kita susah ngurus orang. Awalnya anaknya stres, kemudian anak dipaksa, ujungnya orang tua stres. Anak tidak mau sekolah, tidak mau kerja, tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa, gara-gara stres kan. Nah, gara-gara apa? Karena mulai dari awal kita terlalu takut ya, karena anak-anak ya mungkin takut kita di sekolah akan keluar. Nah, sekarang tidak usahlah terlalu takut. Zaman kan sudah canggih. Setiap jam sudah bisa video call. Buat janji sama anaknya. Pokoknya 1 hari atau 1 minggu kita harus video call. Anggap begitu ya. Jadi bikinlah teknik saya. Jadi saya ajarin sekarang ini prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, jangan kita terlalu takut sehingga tidak berkembang. Yang kedua, orang tidak sungguh bertanggung jawab adalah tidak melihat talenta itu sebagai kasih karunia Tuhan. Saudara tidak pernah melihat segala apa yang Tuhan berikan sebagai kasih karunia. Seorang hamba tidak punya apa-apa, tapi Tuhan memberikan segala talenta kepadanya. Itu namanya kasih karunia. Saudara, pernahkah kita menyadari bahwa hidup kita ini karena kasih karunia? Saya masih hidup, saudara masih hidup karena kasih karunia. Lalu kita menghargai kasih karunia itu. Saudara diberikan jabatan dalam pekerjaan. Apakah kita menyadari itu kasih karunia? Atau kita bangga bahwa itu kehebatan kita? Tergantung dari cara kita memandang. Saudara diberikan talenta, diberikan karunia untuk melayani. Apakah saudara menganggap itu hanya karena kepandaian kita, karena skill kita? Tapi kalau kita anggap itu kasih karunia, kita akan rawat kasih karunia itu dengan sebaik-baiknya. Kehormatan Tuhan berikan. Yang ketiga, kita lihat saudara, yang ketiga adalah orang ini memiliki kejahatan yang terselubung. Hai kamu hamba yang jahat, kata Tuhan kepada hamba yang mendapat 1 talenta. Dia menganggap tuannya sebagai tuan yang kejam. Ini namanya buat asumsi, buat cara berpikir sendiri. Kalau orang jahat selalu berpikir hal yang jahat terhadap orang lain. Saya katakan tadi, namanya hamba, tidak diberi pun saudara, itu hak tuannya. Diberi 1 talenta pun syukurnya sudah minta ampun. Masih dianggap hak tuannya jahat, dibanding-banding. Ini dikasih 5, kasih 2, kok saya dikasih 1. Dan juga ada hal yang jahat dalam dirinya, yang tuannya bisa berkata demikian. Tuhan lebih tahu hati kita masing-masing. Saudara juga baik-baik, jangan terlalu cepat berasumsi tentang kejahatan mungkin orang lain. Tapi kalau saudara dan saya memiliki kejahatan terselubung dalam diri kita, maka saudara percaya atau tidak bahwa saudara dan saya, kita tidak akan jadi orang yang berkembang dan bertanggung jawab terhadap talenta ini. Maka kita perlu bersihkan hati dan pikiran kita begitu rupa. Yang keempat terakhir adalah orang alasan tidak bertanggung jawab ini adalah orang yang malas, kemalasan.
Hai hambaku yang tidak setia, hambaku yang jahat, hamba yang malas. Inilah dia yang tidak berkembang nih saudara. Bukan soal satu talentanya, tapi memang dia malas. Ya, saudara kasih Tuhan, orang malas itu dianggap Tuhan hidup tidak bertanggung jawab. Amin. Halo. Ya, Bapak ya, tidak ada kita ini boleh hidup gratis ini, walaupun Tuhan itu penuh kasih karunia. Jangan pikir mau enak Pak. Alkitab mengajarkan bayarlah persepuluhan ke rumah Tuhan, maka Tuhan membuka tingkat-tingkat langit. Pak, saya sudah setia bayar persepuluhan, kalau berkat nak dibuka-buka. Ya kalau malas kerja ya nak dibuka-buka saudara. Tanggung jawab memberi itu bagiannya, tanggung jawab pekerjaan juga bagian dari kepercayaan Tuhan kepada kita. Maka semua kita bekerja segiat-giatnya, termasuk di dalam dunia misi. Tidak akan mungkin ada banyak jiwa diselamatkan, tidak akan mungkin ada bangsa-bangsa dilawati oleh Tuhan kalau kita bermalas-malasan. Gereja bermalas-malasan. Nah, ada saudara. Kiranya Tuhan memberkati sebagai penutup dan kesimpulan dari renungan kita hari ini. Pertama adalah pertanyaan kita. Talenta apa saja yang saudara dan saya miliki yang kita persembahkan untuk melayani Tuhan? Saya kali bicara talenta bukannya soal uang. Beberapa minggu lalu saya bicara bahwa tanggung jawab kita dalam dunia misi itu begitu luas. Pertanyaannya sampai hari ini, apa sih bagian yang kita berkomitmen untuk Tuhan dalam hidup ini? Tidak perlu bicara sama orang, tetapi komitmen kita terutama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang tahu isi hati kita. Yang kedua, seandainya kita sedang memberikan diri kita untuk melayani dengan talenta yang ada, apakah yang menjadi motivasi kita? Pak, motivasi melayani kita cukup baik? Motivasi kita hanya untuk dipuji orang? Atau motivasi kita ya supaya lihat oleh dunia? Dan semua motivasi kita lah yang tahu dan Tuhan yang tahu. Tapi saudara, tentu bahwa Tuhan mengharapkan semua kita memiliki motivasi yang kudus, yang suci di hadapan Tuhan untuk melayani Dia. Ini kita bangun. Ya. Kalau motivasi kita itu bersih, tujuan kita bersih, maka semua bisa dijalani dengan baik. Ya. Walaupun dalam pelayanan sekali lagi tidak ada yang namanya mulus semua ya. Di perkarya saya sudah khotbahkan kemarin, ya, di rekan hamba Tuhan, seperti tulisan Paulus kepada Timotius, Timotius pasal 4. Memang ada yang setia, tapi ada pada akhirnya juga ada yang tidak setia. Ya, ada Demas yang tadinya setia, kemudian berubah setia karena mencintai dunia ini, sudah ikut dunia. Nah, kalau ada Demas di gereja, yang disalahkan siapa? Apakah Rasul Paulus? Hamba-hamba Tuhan di sini, ya namanya itulah begitu orangnya. Diingatkan, disadarin, tidak mau sadar. Ada juga namanya Alexander, si tukang tembaga itu, kata yang telah berbuat jahat terhadap aku, kata Paulus. Ada aja saudara, ya, anak-anak Tuhan yang suka menentang hamba Tuhan banyak. Bukan saya, ya, bukan saudara, tapi itu catatan Alkitab. Mungkin ada dijumpai di gereja seperti Alexander. Itu lumrah saudara, dimanapun ada seperti itu. Kalau saya berikan motivasi rekan-rekan sepelayanan, saya bilang mereka, Andrew, Leroy, Joe, kita jadi hamba Tuhan tidak boleh stres, saya bilang. Harus enjoy aja. Walaupun jemaatnya ada macam-macam. Ada yang mode Demas, ada mode Alexander, ya, dan segala macam. Ada mode Markus juga, ya, tariknya ya memberontak, kembali lagi kepada Paulus, melayani lagi juga ada, biasa. Itu namanya lumrah. Ya, kadang-kadang hamba Tuhan stres itu karena sulit menghadapi manusia beragam-ragam. Ya, tapi tidak apa-apa saudara. Tapi saya hanya mau ngajar semua kita, Tuhan berikan talenta dan segala kasih karunia-Nya. Mari saudara kita melayani, selidiki motivasi kita. Kalau motivasi kita tulus, murni, maka pasti kita akan bisa memenuhi janji kita. Ku mau setia apa sampai akhir. Ku bersyukur, penyanyinya, Tuhan telah memilih kita. Nah, kita mau setia sampai akhir. Saudara percaya dengan firman Tuhan, ajarkan. Kalau motivasi, hidup, tujuan, persembahan kita tidak murni, maka saudara sampai akhirnya kita akan seperti Demas,
kita seperti Alexander juga yang lain-lainnya. Yang ketiga, sebagai wujud tanggung jawab kita dalam dunia misi, selain doa, tenaga kita, sekali lagi dunia misi membutuhkan dana. Berapa persembahan misi yang kita berikan setiap tahun? Apakah janji iman yang sedang kita lakukan untuk misi? Bukan hanya soal uangnya. Selama berjanji untuk setia berdoa, saya berjanji setia men-sharingkan kepada orang lain, memberi semangat kepada orang lain, juga tentu ya, sekali lagi tidak terlalu susah kalau kita semua mau bertanggung jawab. Ya, semua bertanggung jawab. Saudara bisa baca setiap tahun masing-masing investasi misi. Ya, saya harap lebih baik pakai nama semua, bukan menakuti. Saya tadi hitung-hitung, saya bilang tadi pagi begini, kalau satu tahun aja ada satu orang 500.000 kali 300, kita sudah punya dana misi berapa? Hitung cepat-cepat. Satu orang 500 kalau kali 300 orang. Berapa? 150 juta. Pertanyaannya, apakah satu tahun kita tidak sanggup buat janji iman investasi misi? Bisa, satu tahun loh saudara. Kalau mau. Karena satu kali aja saudara kita makan, itu bisa habiskan 500.000. Betul enggak? Itu satu kali makan, ucapan syukur ulang tahun misalnya bisa berjuta. Ya. Tetapi saudara ngapa untuk misi kita begitu tidak berani. Mari saudara kita koreksi. Tuhan beri kita harta kekayaan, beri kita talenta, beri kita semua untuk kita bertanggung jawab. Ya. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara pada hari ini, dan biarlah kita boleh sungguh mengambil bagian dalam proyek pekerjaan Tuhan untuk menyongsong kedatangan Sang Raja kita, dengan kita bertanggung jawab terhadap harta atau talenta yang Tuhan percayakan buat kita. Baik, mari kita berdoa. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan di atas semua. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi bagi bangsa ini berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Kita percaya sesuatu yang besar terjadi jika kita berdoa supaya bangsa kita diubahkan, suku-suku dilamani, mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan, terimalah segenap penyembahan kami pada hari ini. Kiranya berkat daripada Allah Bapa kita, kasih dan karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh kuasa daripada Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiran kita, memberi kita kuasa kemenangannya. Allah Tritunggal Yang Maha Esa memberkati saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
hidup